Selamat pagi semuanya teman-teman yang ada di Zoom kali ini, dan selamat pagi Bapak Dr. Nyoman Suharto M. Repro. Sebelumnya mohon izin, kami di sini akan mempresentasikan terkait kasus obstetri dan kasus ginekologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Tamara Sarika Maharani dengan NIM C1124061. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu teman-teman yang ada di Zoom kali ini untuk mempresentasikan materinya. Dan untuk yang mempresentasikan itu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu mempresentasikan masing-masing materi yang mereka pegang. Untuk presentasi untuk pemateri pertama, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, perkenalkan saya Niputu Ayuida Dewi dengan NIM C1124074 sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian promosi kesehatan wanita, yang dimana promosi kesehatan wanita adalah upaya meningkatkan kemampuan wanita dalam menjaga kesehatan reproduksi melalui pendidikan kesehatan, penyuluhan, konseling, screening dan deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, dan yang dimana tujuan dari promosi kesehatan wanita ini yaitu meningkatkan kesehatan reproduksi, mencegah penyakit, mendeteksi komplikasi secara dini, dan meningkatkan kualitas hidup wanita. Baik, terima kasih Widya atas waktunya dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dayu Demi Anggreni dengan NIM C1124066. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran promosi kesehatan pada kasus obstetri. Yang pertama ada selama kehamilan, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang kehamilan sehat, mendorong pemeriksaan ANC secara teratur, meningkatkan pemenuhan gizi ibu hamil, mencegah penyakit infeksi selama kehamilan. Yang kedua ada menjelang persalinan, yaitu mengenali tanda bahaya kehamilan, mempersiapkan persalinan yang aman, dan meningkatkan kesiapan keluarga menghadapi komplikasi. Dan yang terakhir ada setelah persalinan, yaitu edukasi perawatan nifas, promosi ASI eksklusif, dan yang terakhir ada pencegahan mastitis dan infeksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran promosi kesehatan pada kasus ginekologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Mesya Ayu dengan NIM C1124069. Jadi, peran promosi kesehatan pada kasus ginekologi yang pertama, meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi. Yang kedua, mencegah infeksi menular seksual atau IMS. Yang ketiga, mencegah kanker serviks dan kanker payudara. Dan keempat, menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang kelima, meningkatkan deteksi dini gangguan reproduksi. Yang keenam, mencegah infertilitas. Yang ketujuh, mendukung pengobatan dan kontrol penyakit ginekologi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nimade Lestari dengan NIM C1124063. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan promosi kesehatan pada kasus obstetri. Yang pertama itu ada kelas ibu hamil dengan materi yang pertama itu ada gizi seimbang, aktivitas fisik, tanda bahaya kehamilan, dan persiapan persalinan. Yang kedua itu ada edukasi pencegahan HIV/AIDS atau PPIA. Yang pertama itu ada konseling HIV, kemudian ada tes HIV, dan ada pencegahan penularan ibu ke bayi. Yang ketiga ada edukasi komplikasi kehamilan. Yang pertama itu ada preeklamsia, yang kedua ada pendarahan, yang ketiga ada diabetes gestasional, dan yang terakhir ada infeksi. Selanjutnya ada konseling masa nifas. Yang pertama itu ada perawatan payudara, yang kedua ada teknik menyusui, dan yang terakhir ada KB pasca persalinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nimade Dwi Putri Handayani dengan NIM C1124072. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan promosi kesehatan pada kasus ginekologi. Yang pertama ada deteksi dini kanker, yang pertama ada IVA, yang kedua ada pap smear,
Yang ketiga ada sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Yang keempat ada sadanis atau pemeriksaan payudara klinis. Yang kedua ada edukasi kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama ada menstruasi normal, yang kedua gangguan menstruasi, yang ketiga kebersihan reproduksi. Selanjutnya ada pencegahan IMS, yang pertama ada seks aman, yang kedua ada penggunaan kondom, yang ketiga pemeriksaan kesehatan rutin. Selanjutnya yang keempat ada edukasi menopause, yang pertama ada perubahan hormonal, yang kedua nutrisi dan olahraga, yang ketiga pencegahan osteoporosis. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Nikade Cynthia Laudia Pratiwi dengan NIM C11224-078. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat promosi kesehatan pada kasus obstetri. Manfaat yang pertama yaitu ada untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, yang kedua untuk mendeteksi komplikasi lebih dini, yang ketiga adalah meningkatkan kesiapan persalinan, yang keempat untuk mencegah komplikasi ibu dan janin, yang kelima meningkatkan keberhasilan pemberian ASI, dan yang terakhir yaitu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Niputu Nadia Martanisi dengan NIM C1124046 akan menjelaskan materi mengenai manfaat promosi kesehatan pada kasus ginekologi. Nah, adapun manfaatnya yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi, kemudian yang kedua mendorong deteksi dini kanker reproduksi, kemudian yang ketiga mencegah IMS dan penyakit radang panggul, kemudian yang keempat menurunkan risiko infertilitas, kemudian yang kelima membantu wanita memahami perubahan hormonal, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup wanita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Anastasia Dewi dengan NIM C1124091. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mengaruhi keberhasilan promosi kesehatan. Yang pertama ada faktor tenaga kesehatan, yaitu kompetensi, keterampilan komunikasi, dan empati. Yang kedua ada faktor sasaran, yaitu pendidikan, literasi kesehatan, dan motivasi. Yang ketiga ada faktor keluarga dan sosial, yaitu yang pertama ada dukungan keluarga, budaya dan kepercayaan, dan stigma masyarakat. Yang keempat yaitu ada faktor layanan kesehatan, yaitu ketersediaan fasilitas, akses pelayanan, dan dukungan program pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Niko Mastita Dewi dengan NIM C1124084. Jadi di sini saya akan menjelaskan pesan utama. Yang pertama itu ada obstetri, yaitu promosi kesehatan membantu wanita menjalani kehamilan, persalinan, dan masa nifas secara sehat, serta mencegah komplikasi. Yang kedua yaitu ada ginekologi, yaitu promosi kesehatan berperan dalam pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian penyakit reproduksi wanita. Yang ketiga yaitu ada dampak akhirnya, yaitu meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan kualitas hidup wanita. Next. Jadi kesimpulannya yaitu promosi kesehatan wanita berperan penting dalam meningkatkan kesehatan reproduksi serta mencegah berbagai masalah pada kasus obstetri dan ginekologi. Melalui edukasi, konseling, dan deteksi dini, wanita dapat lebih memahami cara menjaga kesehatannya, mencegah komplikasi, dan memanfaatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Dengan demikian, kualitas hidup wanita dapat meningkat dan risiko kesakitan maupun kematian akibat masalah kesehatan reproduksi dapat ditekan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk materi atas pemaparan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.